Ya, akhirnya ya sekarang banyak bekas galian-galian lubang-lubang yang masih belum selesai ditambahin lagi dengan Bang. Kegiatan tambang ilegal ini sendiri ya. Nah, terus setelah kemarin kan ngundang tuh mungkin salah satu ada tiga narasumber ya, kalau nggak salah ya. Ada 4 Bang. 4 ya. 4 dari DPR Kota Samarinda, terus ada dari Kukar, SDM dan dari Jatam ya. Iya Bang, Jatam. Nah, responnya sendiri mengenai tambang ilegal ini seperti apa sih? Mungkin kemarin saya juga sedikit agak menyimak. Bahkan mereka juga sedikit agak bingung nih, mana yang legal, mana yang ilegal, kan seperti itu ya, kalau nggak salah ya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian nggak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Busam ID, dan hari ini kita kedatangan salah satu pemuda yang cukup kece, ya kan? Terus memperjuangkan banyaklah hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan, dengan Bung Akbar atau Bang Akbar nih. Panggil Bung. Bung ya, Bung Akbar ya. Kita tos dulu kalau gitu ya. Oke, Bung. Kalau Bung Akbar sendiri dari Gemeni ya. Gemeni itu apa sih sebenarnya? Kalau Gemeni itu kepanjangannya Bang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oke. Jadi dia lahir itu di zaman kemerdekaan 23 Maret 1954. Nah, konsep organisasinya sendiri itu gerakan nasionalis, gerakan mahasiswa berbasis kerakyatan. Jadi ini berarti anaknya dari proses kemerdekaan nih ya? Ya, betul. Jadi salah satu yang kita lestarikan itu gagasan dari founding father kita itu Bung Karno. Jadi dia punya gagasan yang namanya Marhainisme Bang. Marhain ya? Marhainisme. Jadi Marhainisme itu bicara soal bagaimana memperjuangkan kaum yang termarginalisasi, rakyat kecil kayak buruh, petani, pedagang, untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya dan kesejahteraannya seperti itu Bang. Apa nggak sedikit berdempetan dengan sosialisme nih, bukan ya? Kalau sosialisme salah satu variannya mungkin. Variannya ya? Ya, salah satu variannya. Tapi kan Bung Karno juga bicara soal sosialisme Bang. Dan bahkan kalau di kita sebenarnya sosialisme itu diubah jadi masyarakat Pancasilais misalnya gitu. Masyarakat Pancasila. Masyarakat Pancasilais itu menurut Bung Karno masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan kebutuhannya terpenuhi. Gitu. Saat ini Pancasila sendiri menurut Mas Akbar? Belum Bang. Belum ya? Masih jauh ya dari... Bahkan cenderung melenceng. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada statement dari salah satu petinggi partai bahwa kita ini sekarang sedang malu-malu gitu loh. Iya. Mengakui bahwa kita ini kapitalis juga sudah. Betul. Bener nggak itu menurut Mas Akbar pendapat itu? Bang. Jadi semacam kita ini kan negara yang akhirnya dalam setiap pertemuan momentum itu bicara soal Pancasila terus. Tapi dalam konteks penerapan kebijakan negaranya justru kapitalis sekali. Kapitalis banget. Kapitalis banget kan. Jadi sumber daya alam kita dijual, terus penguasaan aset-aset vital itu bukan negara yang punya, tapi justru diswastanisasikan seperti itu. Kaum globalis lah ya. Kaum kapitalis. Nah, sedangkan di Pancasila sendiri ya di butir-butir undang-undangnya salah satunya kan tanah, air, itu milik negara. Betul. Ya kan, ya, dan Bang, dimanfaatkan untuk masyarakat ya. Nah, yang terjadi sekarang malah sekarang kan enggak Bang. Milik kalau tanah tambang milik koridoran gitu nggak? Bukan. Bukan ya? Bukan milik negara lagi. Nah, ada yang seru beberapa hari yang lalu ya. Iya Bang. Mungkin salah satu Gemeni mencetuskan tuh membuat satu diskusi daerah yang berjudul cukup ngeri-ngeri sedap tuh sebenarnya ya kan. Menguak kejahatan tambang ilegal tuh. Nah, latar belakangnya sendiri seperti apa sih Mas? Iya Bang, jadi kalau Gemeni Kaltim memang
sejak berdirinya itu kita kan kalau Gemini Kaltim ini berdiri di Kalimantan Timur Bang itu baru tahun 2020. Oke. Artinya baru berjalan 2 tahun. 2 tahun. Nah, pasca memang terbentuk, salah satu isu strategis yang kita ambil memang adalah soal penyelamatan sumber daya alam Kalimantan Timur. Salah satu isu yang kita sorotin itu adalah soal tambang ilegal. Jadi beberapa kali pergantian Kapolda selama kepengurusan di tahun kemarin dan sekarang, itu memang kita selalu ingatkan salah satu poin penting yang menjadi persoalan krusial di Kalimantan Timur itu adalah soal tambang ilegal. Jadi ini sebenarnya bersifatnya kontinu. Nah, tapi memang yang kemarin kita akhirnya menjadi sorotan yang sangat besar karena kita melihat hari ini justru kenapa mafia-mafia tambang ini semakin berani, bahkan sampai dengan misalnya memalsukan tanda tangan dokumen negara seperti itu. Akhirnya dari situlah kita melihat bahwa ini nggak bisa dibiarkan. Mahasiswa bagian daripada kelompok gerakan harus bergerak minimal memberitahukan kepada publik bahwa ini ada persoalan besar loh di Kalimantan Timur. Mafia tambang sudah terang-terangan. Ya bahkan kalau nggak salah di pinggir-pinggir jalan juga sudah. Ya betul Bang. Jadi sudah lama sebenarnya Bang. Di pinggir jalan kita bisa lihat di kuburan ya kan digali ya. Kuburan digali ya kan. Bahkan di belakang kantor SDM juga pernah Bang ini. Oh iya belakang ya. Belakang kantor SDM pernah. Artinya kan ini sudah semakin terang-terangan. Kalau misalnya isu ini tidak jadi isu yang besar, kita takutnya ke depan Kalimantan Timur ini semakin mengalami degradasi, kehancuran lingkungan seperti itu. Maka kita terus dorong. Nah, kemarin kita bicara soal membongkar kejahatan tambang ilegal itu karena berangkat dari 21 IUP itu yang diduga memalsukan tanda tangan gubernur dan mereka sudah beroperasi sebagian Bang. Gitu ya? Ya, nah, ini kan bukan hanya mencederai hati gubernur seperti itu karena dipalsukan tanda tangannya, tapi masyarakat Kalimantan Timur juga mesti marah kan? Benar. Karena apa? Sumber daya alam kita. Betul, itu sumber daya alam kita udah berapa abrik. Terus kalau bicara soal tambang ilegal, artinya dia tidak punya sumbangan ke negara mau pajak maupun royalti. Artinya sudah dirusak, tinggalkan, rusak, ninggalkan, rusak, ninggalkan. Bahkan mungkin kebanyakan ya kok yang simpel ini kita bicara masalah tambang. Yang mensupport kegiatan tambang kayak misalnya alat beratnya, terus misalnya LV kendaraan double cabin-nya atau dump truck-nya itu bahkan berplat bukan di Kalimantan Timur. Betul, gitu loh. Bang. Jadi ada memang juga beberapa ya itu pemodalnya juga dari luar, tapi juga ada memang pemain juga dari dalam. Dari dalam ya. Nah, sekarang ini agak menarik Bang, karena pasca perizinan itu ditarik ke pusat, daerah tidak bisa lagi mengeluarkan izin. Nah, koridoran-koridoran ini menjadi seksi bukan hanya di pengusaha lokal Kalimantan Timur, tapi juga bahkan beberapa isu kabar burung itu Bang, orang-orang dari luar itu sudah mulai masuk ke dalam langsung. Kalau misalnya orang dari luar biasa dia cuma misalnya ngambil batunya misalnya, sekarang sudah mulai mau masuk, terus ada lahannya terus mau menggali sendiri. Menggali gitu. Sendiri ya. Jadi dan setelah digali tidak ada pertanggungjawabannya untuk mengembalikan lagi nih ya kan. Ya, akhirnya ya sekarang banyak bekas galian-galian lubang-lubang yang masih belum selesai ditambahin lagi dengan Bang. Kegiatan tambang ilegal ini sendiri ya. Nah, terus setelah kemarin kan ngundang tuh mungkin salah satu ada tiga narasumber ya kalau nggak salah ya. Ada 4 Bang. 4 ya. 4 dari DPR Kota Samarinda, terus ada dari Kukar, SDM dan dari Jatam ya. Iya Bang, Jatam. Nah, responnya sendiri mengenai tambang ilegal ini seperti apa sih? Mungkin kemarin saya juga sedikit agak menyimak. Bahkan mereka juga sedikit agak bingung nih mana yang legal, mana yang ilegal kan seperti itu ya, kalau nggak salah ya. Nah, responnya sendiri dari pemerintah seperti apa sih? Jadi kalau di tingkat DPRD Kukar ini kan memang beberapa anggota legislatif juga punya ketertarikan dan punya empati terhadap pengerusakan yang dilakukan oleh para penambang liar ini. Jadi memang
dalam beberapa kesempatan kita melihat kayak misalnya DPRD, beberapa individu anggota DPRD itu mendukung soal gerakan anti tambang ilegal. Nah, tapi memang kalau secara institusi ini yang agak sulit, Bang. Kalau secara institusi misalnya DPRD Kukar, DPRD Samarinda terus merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten, kota masing-masing untuk bagaimana melakukan pengawasan terhadap tambang ilegal, itu kan masih belum sampai ke sana. Dan harusnya kan ada inspektorat juga ya, kalau nggak salah ya? Ada inspektorat, Bang. Untuk tambang legal. Nah, tambang legal sama tambang ilegal begitu. Oh. Nah, itu, Bang, persoalannya di situ. Jadi kalau di DPRD itu, Bang, masih individu-individu yang bicara, jadi belum secara instansi, artinya kekuatannya tentu belum kuat dalam proses itu. Nah, makanya kita berharap misalnya kayak kemarin wakil ketua DPRD Kukar kan dia punya legitimasi sebagai wakil ketua DPRD Kukar, minimal dia bisa mendorong, kemarin kita juga sudah diskusi, mendorong isu misalnya soal tambang ilegal ini masuk, didorong ke jadikan satu produk hukum. Ya, jadikan satu produk hukum daerah atau semacam mendorong pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk membentuk satu satgas tambang ilegal di wilayah masing-masing. Nah, ini niat baik legislatif ini belum juga sampai ke sana, tapi beberapa individu mungkin sudah mulai mendorong itu, tapi ya, secara instansi belum. Nah, apalagi kalau kita bicara soal di eksekutifnya, Bang. Soal eksekutif ini sama sekali, bahkan sampai berita 21 itu di awal bulan sampai dengan hari ini tuh belum ada sama sekali progres ya, klarifikasi dan lain sebagainya, belum ada sama sekali soal itu. Nah, mungkin selain dari legislatif juga ada dari Jatam ya untuk dan ISDM ya. Responnya gimana tuh? Kalau ISDM sendiri sebenarnya kan ranah mereka nih. Ranahnya, Bang. Kewenangan mereka nih. Tapi sayangnya kan kemarin yang datang bukan kepala dinas SDM. Terus cuma staf. Artinya stafnya pun juga menyampaikan beberapa hal juga ya tidak punya kewenangan berlebih, ya kan, terus mengiyakan apa yang menjadi rekomendasi narasumber yang lain. Tapi sekali lagi tuh, Bang, jadi individu-individu, tapi kita kan mau bahwa ini secara instansi SDM mendorong pengusutan soal 21 IUP ini. Ayo laporkan, karena itu tanda tangan gubernur, ya kan. Harusnya instansi terkait itu adalah salah satunya SDM. Ayo kita laporkan sama-sama ke Polda, ini ada pemalsuan tanda tangan gubernur. Di situ ada tertera perusahaannya, di situ ada lokasi kerjanya. Polisi bisa nyelidiki sampai ke bawah. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang bahkan itu sudah beroperasi dan secara lokasi itu sudah jadi rahasia umum, kita sudah tahu lokasinya. Artinya kan ini ada apa ya kan? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Ada apa dengan cinta, ya kan? Ada kan cintanya ini, jangan-jangan kita di depan mata ini. Tapi seakan-akan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Kita ngelihat hukum itu dilanggar di depan mata kita. Nah, terus ada sempat nggak dari teman-teman khususnya GMNI ya, untuk meminta klarifikasi dari pihak pemerintahan provinsi sendiri terhadap yang indikasinya diduga ada penyalahgunaan masalah dokumen dan tanda tangan dari Pak Gubernur ya. Sudah ada klarifikasi belum? Kalau klarifikasi atau pembicaraan sebenarnya ini dalam rangka menuju itu, Bang, dalam rangka mengklarifikasi. Kayak misalnya diskusi kemarin harusnya kepala SDM hadir kan, beliau tidak hadir. Nah, bagaimana misalnya kita mau minta klarifikasi, kita sudah sediakan panggung untuk menjelaskan apa sih titik persoalannya, tapi beliau nggak hadir, justru dikirimkan staf. Biasa kita juga menanyakan langsung juga, katanya belum ada arahan dari Pak Gubernur. Kan agak sulit, Bang, di posisi itu. Nah, tapi memang kalau misalnya, sebentar kita juga mau bikin diskusi lanjutan, Bang. Benar. Nah, ada diskusi lanjutan. Kita ngundang Kepala DPMTSP. Nah, Kepala DPMTSP juga memang di beberapa media itu sudah melakukan klarifikasi. Statement lah ya. Statement, Bang. Tapi kan itu kan pernyataan lisan, Bang, ya. Harusnya dengan situasi dan persoalan yang sangat besar ini, ya minimal mereka
buat pernyataan tertulis Dinas DPM TSP dengan ini menyatakan bahwa 21 IUP itu adalah palsu, DPM TSP atau tidak pernah bodong lah, ya mengeluarkan kan? itu bodong. Nah itu kan, oh itu ternyata ini sudah ada jelas bukti otentik bahwa itu palsu. Nah ini kan kalau hanya sekedar misalnya statement dan lain sebagainya, ini kan nggak bisa Bang sebagai bukti hukum kan. Nah buat itu dibawa ke Polda sudah selesai ya kan, tapi tidak dilakukan sama atau pemerintah mungkin provinsi kita. di pembicaraan berikutnya bisa mengundang juga dari pihak Polda sendiri. Nah, bisa Bang. Jadi ada inspektorat di situ, ada Polda yang mungkin yang seperti yang kita bicarakan kemarin ya. Iya Bang. Dari SDM sendiri, ada legislatif juga, terus ada pemerhati ya seperti Jatam, dan mahasiswa di situ yang mempertanyakan karena kita juga masyarakat gitu loh. Iya betul Bang. Nah, nextnya nih, selanjutnya bakalan apa nih yang dilaksanakan teman-teman GMN nih sendiri? Kalau GMN ini sendiri ke depan Bang akan ada dialog lanjutan. Nah tadi yang sempat kita diskusikan sama-sama, kita coba mengambil simpul-simpul semua pihak yang terlibat, argumentasi pandangan mereka soal 21 IUP ini, soal pengolahan sumber daya alam di Kalimantan Timur. Nah kita nanti akan coba simpulkan bagaimana sih sebenarnya runutannya seperti itu. Nah pada posisi ini kita akan diskusi. Nah setelah diskusi kita akan buat kajian, lalu teman-teman akan mengkonsolidasikan ini. Entah nanti kita akan buat aksi kreatif atau aksi demonstrasi, itu pasti bakal kita lakukan selama misalnya pihak Pemprov Kaltim dan kepolisian itu tidak bergerak untuk mengusut tuntas 21 IUP tambang ilegal ini. Ya, dengan itu tadi ya, undang-undang yang baru ya. Demonya ya. Ya, Nggak boleh rusuh ya kan? nggak boleh menghina Bang. Nggak boleh menghina. Bahaya. Tapi belum disahkan Pak. Belum disahkan ya. Disahkan, jadi masih bisa lah rusuh-rusuh sedikit. Nah, berarti bakalan ada ya, karena ini harus dikawal terus. Betul Bang. Karena kalau misalnya kemarin setelah diskusi habis itu ya kita sudah ketemu, cuman kan belum finalnya, belum diujungin gitu kan. Nah, kira-kira dari GMNI sendiri nggak cuman lari ke jalan ya untuk melakukan aksi. Enggak Bang. Apalagi nih yang kira-kira bakalan dilaksanakan ya? Jadi kemarin kan di awal kita sudah statement politik secara organisasi, lalu kita buat diskusi di jilid 1, besok entar malam Bang. Entar malam ya. Diskusi di jilid 2-nya. Kedua yang pakai Zoom ya kali ya. Iya, pakai Zoom. Selanjutnya informasi-informasi itu akan kita kaji secara komprehensif. Lalu nanti akan ada aksi-aksi kreatif yang kita lakukan Bang. Nah pilihannya kan aksi kreatif di media sosial atau langsung turun ke jalan. Tapi minimal kita berharap bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, mengundang SDM Kaltim, DPM TSP, itu kan dua lembaga yang sangat bertanggung jawab, punya kewenangan soal ini. Artinya harusnya mereka peka, ada progres daripada persoalan ini. Jadi nggak menunggu atau nggak jalan di tempat atau menunggu arahan Pak Gubernur. Itu OPD itu harus punya cara-cara kreatif karena itu menyangkut nama baik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita juga berharap adanya legislatif kemarin yang hadir juga mengepus untuk membuat satu produk hukum perda sendiri ya. Betul. Nah kebetulan nanti malam ada juga hadir nanti DPRD malam itu Kaltim. Yang punya wewenang juga untuk mendorong mengusut tuntas persoalan ini seperti itu. Oke, nih mungkin di pertanyaan terakhir ya. Terus harapan kira-kira nih, harapan kedepannya nih dari GMNI sendiri atau mahasiswa atau yang mewakili masyarakat nih terhadap pemerintahan khususnya Provinsi Kalimantan Timur seperti apa nih Mas Akbar? Jadi sebenarnya ada dua hal Bang, yang dari awal kita bergerak ada dua harapan kita ke Pemprov dan juga kepolisian. Pertama ke Pemprov artinya IUP itu adalah tanda tangan gubernur. Nah tanda tangan gubernur artinya itu adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang 21 itu. Nah ini kan dalam hukum itu delik biasa, artinya gubernur itu
minimal bisa melaporkan secara langsung soal pemalsuan tanda tangan ini ke Polda. Nah, harapan kita itu pertama, Bang. Jadi dengan dia melaporkan, artinya itu menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim itu tidak pernah punya sangkut paut terhadap 21 izin usaha pertambangan ini yang tersebar di beberapa daerah di Kalimantan Timur. Jadi secara legal sudah dijelaskan sama pemerintah bahwa ini bukan tanggung jawab pemerintah provinsi, misalnya kan seperti itu ya kan? Ya. Nah, itu Bang. Terus kedua, kalau harapannya karena ini sudah berjalan ya kan, minimal desakan-desakan dari publik ini minimal bisa memberikan kepekaan buat Pemprov Kaltim, terutama Dinas SDM dan DPM TSP untuk bergerak mengusut tuntas persoalan ini. Nah, usut tuntas ini kan dalam hal ini sebagai contoh, Bang, ke depannya agar ketika misalnya persoalan ini terjadi lagi, itu kita punya contoh bahwa ada kebijakan yang bagus diambil oleh Pemprov dulu dengan misalnya melaporkan secara langsung, secara tegas, agar persoalan tambang ilegal ini bisa diselesaikan secara langsung. Nah, kedua itu adalah Polda, Bang, kepolisian daerah. Polda sebagai aparat penegak hukum dalam konteks ini harusnya dia bisa menjadi salah satu pengawas dalam konteks bagaimana tambang ilegal yang berjalan di Kalimantan Timur. Kepolisian itu harus proaktif, jangan menunggu laporan dari masyarakat baru mau bergerak. Padahal misalnya di daerah L itu, Bang, itu Polres misalnya, Polres Tenggarong Seberang, di depannya, di belakangnya itu ada tambang ilegal tapi tidak diapa-apain ya kan. Ya, daerah sebelum Muara Kaman. Dari sebelum Muara Kaman ada ya kan. Bubulu, ada Nyamar ya kan. Iya. Terus itu juga sudah daerah Marangkayu itu, Bang, itu truk-truk pengangkut batu bara itu melewati jalan umum yang harusnya kan tidak. Dan ratusan tidak itu. boleh, itu dan ratusan itu, Bang. Ratusan. Nah, itu anggaran APBD yang dibiayai dari pajak rakyat akhirnya dirusak lagi. Nanti tahun depan pajak rakyat lagi yang perbaikin yang begitu-begitu. Artinya nggak ada progres akhirnya. Nggak ada kesejahteraan di persoalan tambang ilegal itu, Bang. Akhirnya pajak sendiri cuma ngurusin jalan aja. Terus, Bang, yang dirusak sama para mafia-mafia tambang ini. Belum lagi nanti efeknya banjir dan lain-lain ya itu, kan. Dan itu sudah kita rasakan, Bang. Ya, kita semuanya, rasakan lah. Nah, jadi efeknya banjir, nanti penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir lagi programnya. Wih, Gimana di sini dikerukin? Hah? Terus kita banjir, mau kayak gimana masyarakat? Dan seperti biasa, Mas Akbar, di penutup di Busap ID itu ada biasanya quotes nih yang disampaikan buat teman-teman di rumah atau masyarakat di rumah. Bang. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Karena saya mahasiswa, Bang. Ya, buat teman-teman mahasiswa lah. Saya juga anak muda, Bang. Iya. Nah, ada salah satu quotes itu dari Pramudia Anantatur. Jadi dia bilang begini, sejarah anak muda itu, sejarah dunia itu sejarahnya anak muda. Apabila angkatan muda mati rasa, maka matilah sejarah sebuah bangsa. Ya. Nah, artinya kalau misalnya sejarah sebuah bangsa ini bagus, maka anak mudanya harus bergerak. Dalam konteks ini, persoalan sumber daya alam Kaltim, anak muda harus bergerak melindungi ruang hidupnya, bukan hanya untuk dirinya dan orang tuanya sekarang, ya minimal anak cucu kita juga nanti akan mendapatkan peradaban yang tidak hancur-hancuran seperti sekarang ini, Bang. Benar. Minimal mereka bisa hidup dengan nyaman, mereka bisa mendapatkan air bersih, udara yang bersih, terus lingkungan yang bersih, lingkungan yang sejuk, lingkungan yang aman. Nggak seperti sekarang lubang tambang di mana-mana, ya kan. Sudah ada 40 orang meninggal begitu. Nah, itu kita dan ini masalah akhirnya kembali lagi menelan korban jiwa. Menelan korban jiwa ini sudah nyawa manusia. Manusia. Nah, ini yang negara dalam hal ini harus hadir dalam konteks bagaimana melindungi masyarakat kita. Kalau misalnya sudah nyawa yang melayang, masa negara ndak kaya kan? Di mana hati nuraninya? Yuk buka hati nuraninya. Apalagi Pemprov Kalimantan Timur ya minimal bisa berbuat lebih baik dibanding yang hari ini dilakukan, seperti itu, Bang. Seperti itu ya mungkin. Jadi pergerakan sebuah
bangsa ditentukan sama anak-anak mudanya ya. Betul Bang. Hatinya bergerak, jangan juga sampai mati nih. Kalau mati ya sudah binasa lah. Binasa Bang. Ya Jadi kan? harus safety juga Bang. Sudah safety ya. Mungkin seperti itu nih. Mungkin bakalan banyak tuh nanti halangan, rintangan. Boys. Bahkan di DM beberapa orang ya kan. Sudah Bang. Sudah sering mengalami ya. Sudah sering Nah, karena ini nilai satu perjuangan ya kan. Iya Bang, betul Bang. Nah, mungkin seperti itu Mas Siap. Akbar. Kasih Bang Sekali kesempatannya. lagi kami dari busam.id merasa terhormat Siap Bang. kedatangan dari perwakilan GMNI terus berjuang Siap Bang. buat masyarakat Kaltim ya, Siap. pada khususnya nih ya kan. Nah, mungkin seperti itu pembicaraan pada hari ini di busam.id. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.